Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk para mahasiswa. Dan semoga pada pertemuan kali ini Anda tetap diberikan semangat, ya, kesehatan, dan mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini Anda mampu memahami, ya, tema tentang konflik teritorial dan sengketa geopolitik. Jadi, apa yang dimaksud dengan konflik teritorial itu? Ya, ada beberapa pemikir yang saya kutip dalam pertemuan kali ini, dalam tema ini, dan sebelum itu kita mungkin memberikan gambaran sedikit tentang konflik teritorial. Jadi, konflik teritorial itu jadi bukan hanya sekedar perebutan lahan, namun juga dipandang sebagai perbenturan identitas, kedaulatan, dan keberlangsungan hidup sebuah negara. Dalam suatu pemikir Hans John Morgenthau berpendapat bahwa negara bertindak untuk memaksimalkan keamanan dan kekuasaan. Wilayah strategis itu bukan hanya sekedar tanah, ya, namun kekuasaan itu, ya, keamanan dan kekuasaan itu bagaimana kita dapat mengakses sumber daya seperti minyak, air, dan mineral, atau posisi strategis, ya. Posisi strategis itu ada seperti pelabuhan, dataran tinggi, pangkalan militer, bandara, dan lain-lain. Yang dimana hal ini, ya, seperti minyak, air, mineral, dan pelabuhan, pangkalan militer, ya, itu merupakan punya nilai, punya posisi tawar dalam hubungan internasional. Jadi wilayah juga sering dianggap ruang hidup yang menentukan apakah sebuah negara bisa bertahan dari serangan luar. Kemudian pemikir yang lain seperti John Vasquez, ya, yang mengatakan bahwa konflik teritorial itu merupakan jenis sengketa yang paling mungkin berujung pada perang dibanding isu lainnya seperti ideologi. Jadi menurutnya bahwa manusia memiliki kecenderungan biologis. Dia memiliki sifat untuk mempertahankan wilayah, sehingga sengketa ini seringkali memicu respon militer yang cepat dan keras. Kemudian juga dikemukakan oleh Monica Toff, ya, yang di dalam bukunya berjudul Geography of Ethnic Conflict. Dia mengatakan bahwa konflik teritorial itu terjadi karena alasan memiliki nilai yang tak terbagi. Kadang suatu wilayah dianggap suci atau menjadi bagian inti dari identitas nasional, sehingga itu tidak dapat dibagi atau dikompromikan. Kadang manusia beranggapan bahwa sejengkal tanah seringkali dipersepsikan sebagai penghinaan terhadap martabat bangsa, bukan sekedar kerugian ekonomi. Mari kita lihat beberapa negara-negara yang mengalami konflik, ya, teritorial, sengketa, ya. Ini seperti Ukraina dan Rusia. Kita juga bisa melihat yang konflik berkepanjangan, persoalan teritorial itu ada Palestina dan Israel. Lalu kemudian yang panas hari ini, ya, ada Amerika Serikat dan Iran. Nah, coba kita bahas secara singkat saja. Jadi sengketa geopolitik Rusia dan Ukraina itu kita bisa lihat dari sejarah, ya,
runtuhnya Uni Soviet tahun 1991 itu menjadi titik balik di mana Ukraina merdeka. Ya. Kehilangan Ukraina dianggap oleh Rusia sebagai kehilangan kendali atas ruang strategis di Eropa Timur. Jadi mengapa Ukraina dianggap sebuah wilayah strategis? Karena Ukraina ini salah satu negara penghasil gandum yang terbesar. Kemudian Rusia juga memandang bahwa Ukraina sebagai benteng akhir, ya, benteng terakhir yang memisahkan wilayahnya dengan kekuatan Barat, yakni NATO. Ya. Jadi kalau misalnya Ukraina itu diambil oleh kekuatan Barat, maka Rusia mengalami ancaman keamanan wilayah karena negara-negara yang pro kepada Barat, ya, yakni Amerika Serikat dan sekutunya, itu bisa mengancam, ya, kedaulatan atau pertahanan Rusia. Kemudian kita bisa melihat juga sengketa geopolitik Palestina, ya, dan Israel. Jadi berdasarkan perspektif disiplin ilmu geografi politik, jadi konflik dua negara ini melibatkan perebutan ruang, klaim atas tempat yang bermakna, dan penggunaan kekuasaan untuk menegaskan kedaulatan. Jadi teritorialitas, ya, Israel melakukan kontrol teritorial melalui pembangunan pemukiman di tepi barat, yang menurut perspektif geografi politik mengubah demografi dan memperumit pembentukan batas negara Palestina yang berkesinambungan. Jadi dia juga bisa dilihat dari batas artifisial, tembok pembatas yang dibangun Israel menciptakan fragmentasi ruang yang menghambat mobilitas penduduk Palestina dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Jadi terblokadenya Palestina, ya, itu membuat bantuan dari negara-negara luar itu tidak mampu didapatkan oleh Palestina. Kemudian jalur Gaza yang terisolasi secara geografis dari tepi barat menciptakan tantangan besar dalam menyatukan administrasi, politik, dan ekonomi Palestina. Jadi karena Palestina tidak punya hubungan terbatas terhadap negara-negara lain karena blokade Israel dan kekuatan-kekuatan Barat, sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan. Kemudian kita lihat sengketa geopolitik Iran dan Amerika. Kalau kita lihat sejarahnya bahwa Iran ini di era sebelum 1979, ya, yang kemudian dikuasai oleh Shah Pahlavi atau rezim Shah Muhammad Reza Pahlavi, itu Persia itu atau Iran ini itu mengalami hubungan yang sangat akrab dengan Amerika Serikat. Namun ketika terjadi revolusi Islam yang kemudian dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, itu mengubah segalanya. Iran mengadopsi ideologi anti-imperialis yang menyebut Amerika Serikat sebagai the Great Satan atau setan besar. Disinilah terjadi, ya, konflik yang sampai saat ini memiliki ketegangan yang cukup tinggi. Secara geografis, ya, Iran memiliki posisi yang sangat kuat untuk menekan kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya melalui kontrol atas ruang maritim. Kita lihat kalau kita menganalisis, ya, Selat Hormuz, ya, sekitar 20% pasokan minyak dunia itu melewati selat sempit ini. Jadi Iran sering mengancam akan menutup selat ini sebagai respon atas sanksi Amerika Serikat. Hal ini adalah bentuk teritorialitas, ya, menggunakan kontrol ruang fisik untuk tujuan politik global. Bakalan militer Amerika Serikat, Iran
itu merasa dikepung oleh keberadaan pangkalan militer AS di negara-negara tetangganya. Jadi seperti Irak, Qatar, Bahrain, dan terakhir ini Suriah, ya. Hal ini dianggap sebagai ancaman agresif oleh Amerika Serikat. Karena negara-negara Timur Tengah ini itu memiliki pangkalan militer Amerika Serikat. Jadi untuk pertemuan kali ini semoga Anda dapat memahami dan silakan Anda mencari referensi tambahan, ya, untuk menambah wawasan Anda terkait dengan konflik teritorial dan geografi, ya. Dan tugasnya akan saya berikan dan Anda akan mengerjakannya. Silakan buka di LMS, ya, akan saya kirim. Dan terima kasih telah menyimak dan semoga sehat selalu, jaga terus kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Gundul-gundul pacul kul gembel